Selamat datang kembali di Financial Market Insights for Traders, tempat kami menguraikan pasar keuangan, tren industri, dan perkembangan utama yang membentuk peluang investasi. Saya Sophia, dan hari ini kita akan menyelami sektor yang terus menarik perhatian, investasi, dan perdebatan, industri ganja. Saat kita memasuki tahun 2025, saham ganja tetap menjadi topik hangat di kalangan investor. Ada banyak momentum, volatilitas yang cukup besar, dan banyak rintangan regulasi di sepanjang jalan. Namun, pertanyaan besar yang kita bahas hari ini adalah, apakah saham ganja akan mengalami rally besar lagi? Apakah akan stabil? Atau apakah kita akan menghadapi gelombang ketidakpastian lagi? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat perkembangan utama yang membentuk industri, mulai dari perubahan regulasi hingga tren konsumen, akses keuangan, dan iklim ekonomi yang lebih luas. Kita akan menguraikan apa yang terjadi pada tahun 2024, apa yang dikatakan para ahli tentang pasar saat ini, dan kemana arah saham ganja selama sisa tahun 2025 dan seterusnya. Mari kita bahas lebih lanjut. Melihat ke belakang, 2024 adalah tahun yang menentukan bagi saham ganja. Tahun ini merupakan campuran antara optimisme dan frustrasi karena industri ini telah membuat langkah maju yang signifikan tetapi masih menghadapi kendala yang membuat investor tetap waspada. Salah satu berita terbesar adalah kemajuan regulasi, khususnya di Amerika Serikat, di mana negara-negara bagian baru bergerak menuju legalisasi. Namun, meskipun ada kemenangan di tingkat negara bagian, reformasi federal terhenti sekali lagi, sehingga industri ini berada dalam wilayah abu-abu hukum. Meskipun demikian, ekspansi internasional membuat industri ini tetap bergairah. Negara-negara di Eropa, Amerika Latin, dan Asia terus membuka pasar mereka, terutama dalam ganja medis, yang menciptakan aliran pendapatan baru bagi produsen ganja global. Sementara itu, Amerika Utara tetap menjadi pemain dominan, dengan pasar rekreasi Kanada yang matang terus memengaruhi strategi investasi dan kemitraan lintas batas. Di sisi korporat, kami melihat gelombang merger dan akuisisi. Beberapa perusahaan ganja terbesar berusaha memperkuat posisi pasar mereka, berupaya meningkatkan skala operasi, mengurangi biaya, dan meningkatkan profitabilitas. Namun pada saat yang sama, biaya operasional yang tinggi dan tantangan pembiayaan menyebabkan konsolidasi yang memaksa pemain yang lebih kecil untuk bergabung atau keluar dari pasar. Pertumbuhan pendapatan adalah tema utama lainnya di tahun 2024. Perusahaan ganja terkemuka memperluas penawaran produk dengan ganja yang dapat dimakan, minuman, dan farmasi mendapatkan daya tarik. Tren premiumisasi juga meningkat, dengan konsumen cenderung memilih produk berkualitas tinggi daripada opsi pasar massal. Namun, mari kita bersikap realistis, saham ganja masih sangat fluktuatif. Faktor ekonomi makro seperti inflasi, kenaikan suku bunga, dan selera risiko investor memainkan peran besar dalam perubahan harga saham yang kita lihat sepanjang tahun. Sektor ganja tetap berisiko tinggi, berhadiah tinggi, dengan momen keuntungan besar diikuti oleh koreksi tajam. Jadi, apa yang diprediksi analis dan pakar industri untuk tahun 2025? Nah, pendapat terbagi. Beberapa melihat potensi kenaikan yang signifikan, sementara yang lain memperingatkan bahwa tanpa terobosan regulasi yang besar, pertumbuhan bisa lebih lambat dari yang diharapkan. Goldman Sachs optimistis dengan hati-hati, dengan menyatakan bahwa jika legalisasi federal atau reformasi keuangan berjalan di AS, kita bisa melihat kenaikan besar dalam saham ganja. Di sisi lain, Morgan Stanley menunjukkan bahwa peluang jangka pendek terbesar terletak pada integrasi ganja medis dan farmasi, terutama karena semakin banyak penelitian yang mendukung pengobatan berbasis ganja. Sementara itu, Archive Market Research memperkirakan bahwa industri ganja akan terus tumbuh pada tingkat 15 hingga 20% per tahun, dengan AS dan Kanada memimpin. Jefferies menyoroti bahwa inovasi produk dan ekspansi internasional dapat menjadi pendorong utama kinerja saham. Dan BofA Securities memperkirakan bahwa saham ganja dapat mengungguli pasar yang lebih luas, terutama karena investor institusional memperoleh kepercayaan pada potensi jangka panjang industri ini.
Satu hal yang jelas, nasib industri ini masih terkait erat dengan regulasi. Jika kita mendapatkan kemajuan legislatif yang berarti, seperti legalisasi federal di AS atau perubahan besar pada pembatasan perbankan, saham ganja dapat mengalami lonjakan minat investor. Namun jika penundaan politik terus berlanjut, pasar dapat tetap berombak. Sekarang, mari kita bahas tentang faktor-faktor yang akan membentuk saham ganja pada tahun 2025. Pertama, ada permintaan konsumen dan tren pasar yang berubah. Konsumsi ganja terus berkembang, orang tidak lagi hanya mencari bunga. Makanan, minuman, vape, dan produk ganja medis adalah kategori yang berkembang. Dorongan terhadap ganja untuk kesehatan dan penggunaan terapeutik juga meluas, dengan lebih banyak konsumen menggunakan produk CBD dan THC untuk manajemen nyeri, kecemasan, dan gangguan tidur. Kemudian kita memiliki kondisi ekonomi makro. Suku bunga, inflasi, dan sentimen pasar secara keseluruhan akan memengaruhi seberapa banyak aliran modal ke saham ganja. Jika biaya pinjaman tetap tinggi, perusahaan yang mengandalkan pembiayaan untuk ekspansi mungkin menghadapi tantangan. Namun, jika Federal Reserve mulai memangkas suku bunga di akhir tahun 2025, kita dapat melihat minat investor baru pada saham pertumbuhan, termasuk ganja. Faktor kunci lainnya adalah persaingan dan konsolidasi pasar. Dengan lebih banyak pemain memasuki ruang tersebut, persaingan memanas. Namun pada saat yang sama, merger dan akuisisi membantu menciptakan bisnis yang lebih kuat dan lebih efisien. Beberapa perusahaan ganja terbesar berupaya untuk mendapatkan keuntungan daripada pertumbuhan murni yang dapat membuat mereka lebih menarik bagi investor. Dan kita tidak dapat mengabaikan akses perbankan dan keuangan. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi perusahaan ganja di AS adalah ketidakmampuan untuk mengakses layanan perbankan tradisional. Jika kita melihat pergerakan pada reformasi perbankan ganja, hal itu dapat membuka arus masuk modal besar, sehingga memudahkan perusahaan untuk memperluas dan meningkatkan operasi. Terakhir, ekspansi internasional tetap menjadi peluang besar. Eropa, Amerika Latin, dan beberapa bagian Asia secara bertahap melegalkan ganja medis, menciptakan pasar baru bagi produsen Amerika Utara. Perjanjian perdagangan ganja global masih dalam tahap awal, tetapi karena semakin banyak negara yang mengatur dan mengimpor produk ganja, kita dapat melihat peluang pendapatan yang besar bagi perusahaan ganja multinasional. Jadi, kemana kita akan pergi dari sini? Dalam skenario terbaik, saham ganja meroket saat legalisasi federal berlanjut di AS, hambatan keuangan dihilangkan, dan investor institusional mengalir ke pasar. Perusahaan melaporkan pendapatan yang kuat, berekspansi ke pasar baru, dan mengamankan profitabilitas jangka panjang. Dalam skenario yang lebih moderat, pasar tumbuh dengan stabil, tetapi dengan kemajuan yang bertahap. Beberapa negara bagian melegalkan ganja, penggunaan ganja medis meluas, dan perusahaan menstabilkan operasi melalui merger dan pemotongan biaya. Pertumbuhan terus berlanjut, tetapi tanpa keuntungan saham yang eksplosif. Dan dalam skenario yang buruk, penundaan regulasi dan kesulitan keuangan membuat saham ganja tetap bergejolak. Tanpa reformasi federal, perusahaan terus bergulat dengan pajak yang tinggi, opsi perbankan yang terbatas, dan tekanan harga. Jika kondisi ekonomi semakin ketat, minat investor terhadap saham ganja bisa semakin menyusut. Bagi mereka yang ingin memperdagangkan saham ganja, CFD, Contracts for Difference, menyediakan cara yang fleksibel untuk memanfaatkan pergerakan harga tanpa memiliki saham fisik. Platform seperti crystalballmarkets.com menawarkan perdagangan dengan leverage, peluang short selling, dan akses pasar real-time untuk menavigasi volatilitas pasar saham. Jadi, apa yang akan terjadi selanjutnya pada saham ganja? Industri ini tumbuh, matang, dan menghadapi tantangan, semuanya pada saat yang bersamaan. Potensi kenaikannya ada, tetapi begitu pula risikonya. Kunci bagi investor dan pedagang adalah tetap mendapatkan informasi, melacak perkembangan regulasi, dan beradaptasi dengan pergeseran pasar. Itu saja untuk episode hari ini. Jika Anda merasa diskusi ini berharga, pastikan untuk berlangganan,
meninggalkan ulasan, dan membagikan podcast ini dengan sesama pedagang dan investor. Sampai jumpa lagi, tetaplah mendapatkan informasi, tetaplah menjadi yang terdepan, dan pantau pasar ganja.